pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifana Nabilah dengan NIM 2019-310-610. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatima Resestri Levante Mariono dengan NIM 2019-310-740. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Selin Cecilia Pardosi, NIM 2019-310-752. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019-310-762. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Saturnus akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Basic Managerial Accounting Concept. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu makna biaya, fungsi biaya, serta manfaat dari biaya itu sendiri. Baik, yang pertama, apa itu biaya? Biaya adalah sejumlah uang tunai atau setara tunai yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Biaya dikatakan setara tunai atau setara kas apabila sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Tentunya, manajer harus memahami apa yang dimaksud dengan biaya dalam akuntansi manajerial. Sebagai contoh adalah biaya peluang atau opportunity cost, yaitu biaya manfaat yang dikorbankan ketika suatu alternatif dipilih dari alternatif lainnya. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Ketika biaya telah dihabiskan masanya dalam proses yang kemudian menghasilkan pendapatan, biaya tersebut dikatakan expense. Karena biaya dan harga berkaitan dalam pengertian bahwa harga harus melebihi biaya agar mendapatkan laba, manajer harus mengetahui jenis biaya dan berbagai tren biaya untuk dapat menentukan harga. Selanjutnya adalah fungsi biaya. Fungsi dari biaya adalah mengukur pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi manajemen. Biaya ini nantinya mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Yang terakhir adalah manfaat dari biaya. Manfaat dari biaya itu sendiri yaitu untuk mengukur apakah kegiatan usaha yang kita jalankan ini menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Selanjutnya adalah cost object. Sistem informasi akuntansi manajerial dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, proyek atau lainnya yang dapat diukur biayanya serta dibebankan. Pada perkembangannya, aktivitas diakui sebagai objek biaya. Aktivitas sendiri adalah unit dasar kerja yang dilakukan dalam organisasi, misalnya pembelian komponen produksi. Contoh lainnya adalah sebuah mobil menjadi objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Kita dapat melihat ke aktivitas-aktivitas yang menjadi objek biaya. Contohnya ada pemindahan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, perancangan produk, pemeriksaan produk, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keakuratan pembebanan. Apa sih keakuratan pembebanan itu? Keakuratan pembebanan merupakan pembebanan biaya secara akurat dan wajar kepada objek biaya. Objek biaya sendiri dibagi menjadi dua, ada biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung merupakan biaya yang dengan mudah dan secara langsung dibebankan kepada objek biaya. Contohnya, yaitu biaya material. Ketika kita membeli suatu persediaan, maka akan langsung dibebankan pada pembelian tersebut. Kemudian yang kedua ada biaya gaji pegawai. Juga langsung dibebankan pada beban gaji. Kemudian yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang tidak mudah dan tidak langsung dibebankan kepada objek biaya. Contohnya seperti biaya pemeliharaan mesin atau biaya pemeliharaan gedung. Selanjutnya yaitu setelah kategori tadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, ada beberapa kategori lainnya. Yaitu yang pertama ada biaya variabel atau variable cost. Mungkin ini sudah tidak asing bagi rekan-rekan, tapi di sini saya
ingin menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali kepada rekan-rekan, apa sih itu biaya variabel? Biaya variabel merupakan biaya yang secara total meningkat ketika output meningkat dan secara total menurun ketika output menurun. Atau secara tidak langsung, biaya variabel yaitu biaya yang akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produk yang diproduksi. Contohnya, ketika kita ingin memproduksi satu kain atau satu baju, pasti memerlukan 5 kain. Dan ketika kita ingin memproduksi 2 baju juga pasti akan memerlukan 10 kain. Jadi semakin banyak baju yang diproduksi, maka semakin banyak pula jumlah kain yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang secara total tidak meningkat ketika output meningkat dan tidak berkurang ketika output menurun. Contohnya yaitu seperti ketika kita melakukan pendapatan sewa, ketika kita menyewa gedung. Ketika kita menyewa gedung selama 1 bulan, biaya sewanya yaitu 100.000. Tapi ketika kita ingin menyewa gedung di tahun berikutnya selama 1 bulan juga, biayanya akan tetap sama yaitu senilai 100.000 per bulannya. Kemudian yang ketiga ada biaya peluang. Biaya peluang merupakan biaya yang merupakan ketika kita memilih satu alternatif di antara lainnya, yaitu harus mengorbankan sesuatu untuk memilikinya. Contohnya, ketika kita ingin membuat kain atau membuat baju, ada 2 pilihan, yaitu apakah akan membuat dengan kain batik atau kain sutra. Untuk kain batik akan memiliki harga sebesar 50.000 per meter, sedangkan kain sutra memiliki harga 100.000 per meter. Di situ pula yang akan memberikan peluang bagi perusahaan akan memilih kain batik atau kain sutra. Dia harus mengorbankan salah satu jika ingin memiliki harga yang baik tetapi kualitas standar, maka ia akan memilih kain batik. Tetapi jika ia memiliki dan ingin menggunakan kain dengan yang berkualitas bagus, maka ia harus mengorbankan dengan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kain sutra sebesar 100.000 per meternya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa kategori biaya dan mengenai keakuratan biaya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai materi kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keluaran atau output. Nah, rekan-rekan, tentu saja perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan perusahaannya seperti kegiatan produksi maupun kegiatan operasional dan lainnya itu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keluaran atau output. Adapun keluaran atau yang biasa disebut output ini ada berupa produk maupun service atau layanan atau yang biasa kita kenal dengan jasa. Nah, untuk keluaran atau output yang pertama yaitu produk. Produk ini sendiri yaitu barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku atau bahan mentah melalui penggunaan tenaga kerja dan sumber daya manufaktur perusahaan yang tidak langsung, misalnya seperti pabrik, tanah, pakaian, dan furniture lainnya, begitu. Nah, untuk keluaran atau output yang kedua yaitu service atau jasa. Nah, servis atau jasa ini sendiri merupakan aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu kepentingan konsumen dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, contohnya adalah jasa asuransi. Kemudian contoh lain yaitu jasa konsultan, akuntansi, auditing, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada yang namanya DPO atau Determining Product Cost, atau yang artinya menentukan biaya produk. Nah, DPO ini sendiri itu apa sih? Nah, DPO ini merupakan biaya baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk di perusahaan atau memperoleh produk di perusahaan yang lain atau perusahaan perdagangan yang lain untuk dijual kembali, begitu. Nah, untuk DPO ini sendiri ada 3 komponen. Yang pertama ada yang namanya direct materials atau bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian dari produk akhir dan dapat langsung dilacak ke barang yang sedang diproduksi.
Nah, untuk komponen yang kedua yaitu direct labor atau tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung atau direct labor ini merupakan tenaga kerja yang dapat dilacak secara langsung ke barang yang sedang diproduksi. Begitu rekan-rekan. Nah, untuk yang ketiga ada yang namanya manufacturing overhead atau overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini merupakan semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, begitu rekan-rekan. Nah, overhead pabrik ini juga dikenakan sebagai bahan pabrik atau biaya produksi tidak langsung. Begitu rekan-rekan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih semuanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prime dan conversion cost. Jadi prime dan conversion cost ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya utama dan juga biaya konversi. Biaya utama merupakan jumlah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi merupakan jumlah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yaitu overhead pabrik itu tenaga kerja langsung ditambah manufacturing overhead. Baik, yang selanjutnya selling cost. Jadi selling cost merupakan biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani suatu produk atau pelayanan. Itu adalah menjual biaya, seperti pergudangan, pengiriman, pelayanan pelanggan, gaji pegawai toko, dan komisi periklanan. Yang selanjutnya ada period cost. Jadi period cost merupakan biaya periode yang bukan merupakan biaya produk, tapi biaya lain seperti biaya periode tidak dicatat dalam persediaan. Contoh dari biaya periode adalah perlengkapan kantor, kegiatan riset, pengembangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya administrative cost. Administrative cost merupakan biaya penjualan atau pemasaran. Biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Contoh biaya administrasi umum adalah gaji eksekutif, biaya hukum, pencetakan laporan, dan akuntansi umum lainnya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preparing income statement atau menyiapkan laporan laba rugi. Jadi yang pertama itu ada cost of good manufactured dengan rumus beginning inventory of material ditambah pembelian bahan langsung yang digunakan di dalam produksi. Maka hasilnya adalah ending inventory of material. Yang kedua ada operating income, yaitu gross margin dikurang dengan penjualan dan biaya administrasi, maka hasilnya adalah pendapatan operasi. Dan yang ketiga adalah cost of goods sold. Rumusnya beginning finished good inventory ditambah cost of good manufacture dikurang ending finished goods inventory sama dengan cost of goods sold. Baik, sekian dari kelompok Saturnus. Apabila terdapat hal yang belum jelas bisa ditanyakan di forum, dan juga jika terdapat kekurangan kata atau salah penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.